Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa kepanikan ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah penyakit COVID-19 ini telah melanda Indonesia selama kurang lebih 13 bulan lamanya. Hal ini yang menjadi penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini. Lalu, bagaimana upaya pemerintah menjaga imunitas di tengah wabah kepanikan corona? Apakah Indonesia bisa bertahan melewati pandemi ekonomi yang kini mulai menjalar ke sejumlah sektor bisnis dan industri? Bersama saya, Faibe Rahma, Ekonomi di Masa Pandemi. Virus corona banyak sekali membawa dampak negatif, salah satunya di bidang ekonomi. Bukan hanya produksi barang yang terganggu, namun berujung pada terhambatnya investasi. Sektor yang paling terdampak karena pandemi adalah pariwisata, perhotelan, perdagangan, manufaktur, dan keuangan. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan sampai ke taraf internasional. Di Indonesia sendiri, beberapa sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tidak sampai di situ, banyak sekali terjadi pemutusan massal hubungan kerja dalam skala yang besar. Hal ini dikarenakan pemilik usaha sendiri juga mendapat kerugian yang hampir berujung terjadinya gulung tikar. Berikut berita selengkapnya. Aksi tolak pemutusan hubungan kerja ini digelar di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel. Selain itu, mereka juga memajang poster besar berisi penolakan terhadap PHK massal. Suasana yang tak terkendali membuat petugas mendatangkan mobil pemadam kebakaran karena massa membakar ban mobil. Namun, massa diminta untuk melakukan aksi dengan damai. Jika tidak ada tanggapan, maka mereka akan melanjutkan aksinya di kantor gubernur dengan gerakan massa yang lebih besar. Kondisi resesi di masa pandemi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial. Tren menurunnya pertumbuhan ekonomi kini memasuki jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir, mengulang kondisi moneter pada tahun 1998. Perekonomian juga stagnan tumbuh hanya kisaran 5% dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Pertempuran melawan pandemi ibarat melawan musuh yang tak terlihat di medan perang. Cukup dengan keyakinan, disiplin, hingga kepedulian terhadap sesama dapat menjadi strategi terbaik untuk memenangkan peperangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Faibe Rahma dan rekan saya Noval Pratama Putra sebagai juru kamera mohon undur diri. Sampai jumpa.